Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang para nabi dan rasul. Kemarin telah kita kisahkan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Maka sekarang kita akan membahas kisah putra beliau, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang nabi, sekaligus seorang raja dengan kerajaan yang sangat besar, yang kerajaannya belum pernah ada yang dapat menyainginya dalam bentangan sejarah umat manusia. Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam di beberapa surat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat An-Naml, dalam surat As-Saba, dan juga Allah sebutkan di dalam surat Shad. Dan perlu kita tegaskan bahwa seluruh kisah di dalam Al-Quran adalah benar dan nyata, bukan merupakan dongeng-dongeng orang terdahulu atau cerita yang dibuat-buat, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang musyrikin dan perkataan kaum munafik liberal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana hadisan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 30. "Wa wahabna li Dawud wa Sulaiman." Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Jadi beliau adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan kerajaan dan kenabian, sehingga beliau mewarisi kerajaan dan kenabian ayahnya. Dan tidak ada kerajaan dan kekuasaan sepeninggal beliau yang setara dengan apa yang beliau miliki. Dan kekuasaan Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai manusia, beliau juga menguasai bangsa jin dan juga menguasai bangsa hewan. Dan atas izin Allah Ta'ala, semuanya tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 16, "Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas, ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai', inna hadza lahuwal fadlul mubin." Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata." Yang dimaksud mewarisi di sini adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mewarisi harta ayahnya, melainkan beliau mewarisi kenabian dan kerajaan ayahnya. Kita tahu bahwa Nabi Daud alaihissalam memiliki banyak istri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Nabi Daud alaihissalam memiliki 100 istri. Dan dengan banyak istri tersebut, tentu beliau memiliki banyak anak, bukan hanya Nabi Sulaiman alaihissalam saja. Maka tidak mungkin kemudian hartanya Daud alaihissalam hanya diberikan kepada satu orang saja. Di samping itu, terdapat juga riwayat Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La nurathu ma tarakna shadaqah." Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Maka para nabi tidak saling mewarisi harta. Bahkan harta para nabi dijadikan sedekah untuk kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkan, tidak dikhususkan kepada kaum kerabat mereka. Jadi Nabi Sulaiman hanya mewarisi kerajaan dan juga kenabian ayahnya, bukan mewarisi harta. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kekayaan yang sangat banyak, sehingga Nabi Sulaiman jauh lebih kaya jika dibandingkan dengan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki banyak keistimewaan. Dan di antara keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam, ada beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul lainnya. Di antara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menetapkan hukum dengan tepat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin." Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan kami maha menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka berdua, yaitu Daud dan Sulaiman alaihimassalam. Pada ayat berikutnya, fafahamnaha Sulaimana wa kulla ataina hukma wa ilma. Dan kami berikan pemahaman itu kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya kisah dalam ayat tadi adalah kisah tentang seorang pemilik kebun anggur dan pemilik kambing-kambing peliharaan. Disebutkan bahwa ada sebuah kebun anggur, dan kebun anggur ini dirusak oleh kambing-kambing yang berkeliaran di malam hari. Kambing-kambing tersebut merusak dan memakan tanaman anggur hingga habis. Maka terjadilah sengketa antara pemilik kebun dan pemilik kambing tersebut. Datanglah mereka mengadukan masalah itu kepada Nabi Daud alaihissalam dan juga Sulaiman alaihissalam. Setelah mendengar kisah dari pemilik kebun dan pemilik kambing tersebut, maka Nabi Daud alaihissalam memutuskan agar pemilik kambing membayar denda seharga pohon anggur tersebut. Setelah itu, mereka yang bersengketa menemui Sulaiman alaihissalam. Kemudian Sulaiman alaihissalam bertanya, "Apa putusan hukum yang ditetapkan Nabi Allah untuk kalian?" Mereka menjawab, "Ini dan itu." Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Adapun aku tidak akan memberi putusan seperti itu. Yang akan aku putuskan adalah menyerahkan kambing tersebut untuk sementara kepada pemilik pohon anggur, dan dia boleh memanfaatkannya, baik hasilnya atau susunya. Sementara itu, pemilik kambing diharuskan memperbaiki kebun anggur yang telah dirusak oleh kambing-kambingnya, hingga kembali seperti semula. Setelah itu, pemilik kambing baru dapat mengambil kambingnya kembali." Hal itu didengar oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud alaihissalam memutuskan seperti putusan Sulaiman alaihissalam. Akhirnya kedua belah pihak, yaitu pemilik kebun dan pemilik kambing, mereka mendapat keuntungan dari keputusan Sulaiman alaihissalam. Tidak ada yang dirugikan dan semua menerima keputusan tersebut. Selain kisah sebuah kebun dan kambing di atas, terdapat pula kisah yang lainnya disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suatu ketika ada dua orang wanita bersama bayinya masing-masing, dan tanpa diduga, tiba-tiba ada seekor serigala yang menyerang, kemudian memangsa salah satu dari bayi tersebut. Wanita yang bayinya dimangsa serigala kemudian merebut bayi yang dibawa wanita satunya. Mereka lalu memperebutkan bayi yang masih hidup. Wanita yang lebih tua berkata, 'Yang dimangsa adalah anakmu.' Namun wanita yang lebih muda berkata, 'Justru yang dimangsa adalah anakmu.' Kemudian kedua wanita yang bersengketa tersebut mengadukan perkaranya kepada Nabi Daud alaihissalam untuk meminta keputusannya. Ternyata Nabi Daud alaihissalam memenangkan wanita yang lebih tua dengan kata lain bahwa anak yang masih hidup tersebut adalah hak dari wanita yang lebih tua. Karena salah satu wanita belum puas, mereka lalu menemui Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengadukan perkaranya. Setelah mendengar kisah dari dua wanita tersebut, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Berikan aku pisau, dan akan aku belah bayi ini menjadi dua. Setiap kalian berdua akan mendapatkan bagiannya." Wanita yang lebih muda kaget mendengar putusan Sulaiman alaihissalam. Maka wanita yang lebih muda tersebut mengatakan, "Jangan bunuh bayi ini. Jangan belah bayi ini menjadi dua. Bayi ini adalah milik saudariku yang lebih tua. Berikan kepadanya." Dari sini Nabi Sulaiman alaihissalam tahu siapa wanita yang punya rahmat dan siapa wanita yang tidak punya rahmat. Karena tidak mungkin seorang ibu itu rela melihat anaknya dibunuh, bahkan dipotong menjadi dua.
Maka kemudian Sulaiman alaihissalam memutuskan bahwa bayi tersebut adalah milik wanita yang lebih muda. Dua kisah di atas menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pemahaman dan kebijaksanaan yang lebih kepada Sulaiman alaihissalam dibandingkan kepada ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memutuskan perkara dengan lebih baik dan bijak. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat fafahamnaha Sulaimana wa kulla ataina hukma wa ilma. Dan kami berikan pemahaman itu kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Yang perlu menjadi catatan kita adalah kisah ini sekalipun disampaikan oleh Al-Quran dan dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti untuk menjatuhkan kedudukan Nabi Daud alaihissalam. Hanya saja Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan dibandingkan ayahnya. Dan kita tahu bahwa para nabi dan rasul memiliki tingkatan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang selanjutnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kemampuan memahami bahasa hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 16, wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melewati seekor burung merpati jantan yang sedang mendekati seekor merpati betina. Lalu beliau berkata kepada para pengawalnya, tahukah kalian apa yang burung merpati jantan ini katakan? Mereka balik bertanya, apa yang dia katakan wahai Nabi Allah? Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, merpati jantan itu sedang melamar sang betina untuk menikah dengannya. Sambil berkata, menikahlah denganku, aku akan tempatkan kamu di sarang-sarang di daerah Damaskus jika engkau suka. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, karang yang akan dijadikan sarang-sarang di wilayah Damaskus tersebut terbuat dari batu. Semestinya tidak ada seorang pun yang dapat tinggal di sana. Tetapi seorang pelamar biasanya memang suka berdusta. Dari sini kita bisa tahu, ternyata tidak hanya manusia, burung pun bisa berdusta untuk merayu pasangannya agar menikah dengannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 17, wa husyira Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuja'un. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Dikisahkan suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama seluruh pasukannya dari golongan jin, manusia, dan burung. Jin dan manusia berjalan bersamanya. Sementara itu, burung-burung terbang di atasnya menaungi dengan sayap-sayapnya agar Sulaiman dan seluruh pasukannya tidak terkena terik sinar matahari. Dan pada setiap kelompok dari ketiga jenis pasukannya itu terdapat pemimpin yang mengatur barisan mereka. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Ketika Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya akan melewati lembah semut, maka seekor semut di antara mereka memperingatkan kaumnya agar segera masuk ke rumah-rumah mereka agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya. Semut itu berkata, ya ayyuhan naml, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nabi Sulaiman alaihissalam yang mendengar dan memahami pembicaraan semut tersebut, beliau pun kemudian tersenyum. Beliau bergembira atas karunia Allah yang diberikan kepadanya, yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul lainnya. Karena itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala agar selalu diberikan rasa syukur kepadanya atas nikmat dan keistimewaan yang hanya diberikan kepada dirinya. Dan beliau berdoa agar dirinya dimudahkan beramal soleh, serta dibangkitkan bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa,
Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Inilah doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang menggambarkan ketawaduan dan kerendahan hati beliau yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Dan kejadian ini menggambarkan mukjizat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba kita bayangkan, Nabi Sulaiman alaihissalam membawa pasukan yang begitu banyak. Dengan pasukan yang sangat banyak, tentu saja akan menimbulkan suara yang gaduh dan bising. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mendengar ucapan seekor semut. Padahal ada banyak semut, ada jutaan bahkan miliaran semut. Belum lagi hewan-hewan yang lain yang ikut berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sungguh mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu dari mana semut ini mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam? Tentunya Allah yang telah memperkenalkan kepada semut-semut tersebut tentang siapa Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga semut-semut itu memahami dan mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Az-Zuhri meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam keluar bersama para pengawalnya untuk melakukan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Namun di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat seekor semut yang sedang mengangkat salah satu kakinya. Rupanya semut tersebut sedang berdoa minta diturunkan hujan. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para pengawalnya, "Kembalilah kalian, karena hujan telah diturunkan kepada kalian." Semut itu telah berdoa minta diturunkan hujan dan permintaannya telah dikabulkan. Inilah salah satu kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu kemampuan memahami bahasa hewan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Naml ayat 20-44, Allah menyebutkan kisah tentang kejadian antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan seekor burung hudhud serta Ratu Bilqis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fatafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin." Dan Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Dikisahkan, suatu ketika semua burung dari berbagai macam burung datang, menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, siap untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung-burung itu berdatangan secara bergiliran, sebagaimana layaknya prajurit menghadap kepada rajanya. Tugas burung hudhud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, yaitu ketika pasukan Sulaiman alaihissalam dalam perjalanan di tempat yang gersang, kemudian mereka kekurangan air, maka didatangkanlah burung hudhud untuk memeriksa apakah tempat itu ada airnya atau tidak. Sebab burung hudhud ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menentukan tempat-tempat yang di dalamnya memiliki kandungan sumber air di bawah bumi. Maka jika hudhud sudah menunjukkan tempat yang ada sumber airnya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk menggali tempat itu sampai air keluar dari dasar bumi. Air itu kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu saat, Nabi Sulaiman alaihissalam membutuhkan burung hudhud. Beliau lalu memeriksa semua kelompok burung, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mendapati burung hudhud ada di tempatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam pun marah dan berkata, "La'u'adzibannahu 'adzaban syadida." Sungguh aku benar-benar akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Aula adbahannahu aula ya'tiyanni bisultanim mubin. Atau ku sembelih ia, kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Lantas burung hudhud ini mengemukakan alasannya di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud berkata, "Ahadtu bima lam tuhid bihi wajituka min saba'im binaba'i yaqin." Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan.
Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum ba'utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjudu lisyamsi min dunillah. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Wajayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul hab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Jadi burung hudhud ini tidak ridho melihat ada kesyirikan di muka bumi, hingga dia melakukan perjalanan jauh ke negeri Saba untuk mengamati negeri tersebut, dan kemudian dia melaporkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah, tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Inilah ungkapan burung hudhud di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadikannya selamat dari hukuman. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya letak kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu berada di Palestina. Sementara burung hudhud ini baru datang dari negeri Saba yang jaraknya sekitar 2000 km dari Palestina. Jadi jarak antara Palestina dengan negeri Saba itu sangatlah jauh. Dan menurut burung hudhud, negeri tersebut yaitu negeri Saba dipimpin oleh seorang wanita atau seorang ratu yang memiliki singgasana yang sangat besar. Dan singgasananya sangat indah dihiasi emas dan batu permata yang berkilauan. Dan tidak sampai di situ, burung hudhud juga melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa sang ratu dan kaumnya ternyata tidak menyembah Allah Ta'ala, melainkan mereka menyembah matahari. Dan menurut ahli sejarah bahwa ratu tersebut bernama Ratu Bilqis. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak langsung mempercayai ucapan burung hudhud. Beliau melakukan cross-check terlebih dahulu dengan berkata kepada burung hudhud, "Qala sanangduru asadaqta am kunta minal kadhibin." Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apakah kamu benar-benar jujur ataukah kamu termasuk yang berdusta." Ini membuktikan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengetahui perkara gaib, meskipun sebagian pasukannya adalah bangsa jin. Seandainya beliau mengetahui perkara gaib, maka pastilah beliau langsung percaya dengan apa yang dikatakan burung hudhud. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam segera menuliskan surat untuk Ratu Bilqis. Isi surat tersebut adalah untuk mengajak Ratu Bilqis beserta rakyatnya untuk taat kepada Allah dan tunduk patuh terhadap perintahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan burung hudhud untuk mengantarkan surat itu kepada Ratu Bilqis. Idhab bi kitabi hada fa'alqih ilayhim thumma tawalla anhum fangdur mada yarji'un. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Surat itu kemudian dibawa terbang burung hudhud dari Palestina menuju negeri Saba. Dan oleh burung hudhud surat itu dijatuhkan di istana tepat di atas kamar Ratu Bilqis. Ratu Bilqis kemudian menemukan surat itu dan membacanya. Ratu Bilqis kemudian mengumpulkan para menteri dan para pembesar kerajaannya. Lalu ia menyampaikan tentang surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang ia terima. Ratu Bilqis berkata kepada para pembesarnya, "Qalat, ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim." Ratu Bilqis berkata, "Wahai para pembesarku, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." Ratu Bilqis tahu bahwa surat tersebut bukanlah surat biasa. Ia mengetahui bahwa yang mengirim surat tersebut adalah bukan manusia biasa, melainkan seorang yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan. Makanya ia berkata, "Kitabun karim," sebuah surat yang mulia. Kemudian Ratu Bilqis melanjutkan, "Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.
Jadi isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis itu diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian dilanjutkan dengan seruan untuk tidak membangkang dan tidak bersikap sombong dengan berserah diri kepada Allah, tunduk dengan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Ratu Bilqis membacakan surat itu kepada para pembesar kerajaannya, maka kemudian Ratu Bilqis meminta saran kepada para pembesar kerajaannya mengenai apa yang harus dilakukannya dengan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Bilqis berkata kepada para pembesar kerajaannya, qalat, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri, ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Bilqis berkata, wahai para pembesar-pembesarku, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kalian hadir dalam majelisku. Maka para pembesar kerajaan itu menjawab dengan angkuhnya, qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fangduri madza ta'murin. Mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan. Para pembesar itu dengan angkuhnya memberikan masukan kepada Ratu Bilqis, wahai ratu kami, kita ini orang-orang kuat. Kita ini memiliki pasukan yang banyak. Kita mempunyai persenjataan yang kuat. Bila engkau memilih perang, maka kami akan siap untuk berperang. Tapi semua keputusan akan kami serahkan kepada engkau. Kemudian Ratu Bilqis mengingatkan kaumnya dengan berkata, qalat, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzata ahliha adillah. Bilqis mengingatkan, wahai pembesar-pembesarku, sesungguhnya para raja, kebiasaan mereka kalau sudah menyerang suatu negeri, maka dia akan merusak negeri tersebut dan orang-orang mulia di negeri tersebut akan dihinakan oleh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan perkataan Bilqis, wa kadzalika yaf'alun, dan demikian yang akan mereka perbuat. Artinya kalau Bilqis memilih perang melawan Sulaiman dan pasukannya, maka Sulaiman dan pasukannya akan datang dan menghancurkan kerajaan Saba, dan mereka semua akan menjadi hina. Aku dan kalian semua akan menjadi hina, kata Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ternyata sudah memprediksi dan memperkirakan bahwa raja pengirim surat itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditandingi dan dikalahkan. Dan apabila dia menyerang negerinya, pastinya dia dan rakyatnya akan dikalahkan dengan mudah dan akan timbul kerusakan yang sangat besar. Dirinya lah yang akan menanggung beban paling besar. Maka dari itu, Ratu Bilqis mengatur siasat dengan cara mengirim utusan untuk merayu Nabi Sulaiman alaihissalam agar tidak menyerang negerinya, yaitu dengan mengirimkan berbagai hadiah yang sangat berharga kepada Sulaiman alaihissalam sambil menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusannya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratum bima yarjaul mursalun. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Ketika utusan Ratu Bilqis datang kepada Sulaiman alaihissalam dengan membawa berbagai hadiah yang sangat berharga, Nabi Sulaiman alaihissalam langsung menolaknya. Karena bukan itu yang beliau inginkan. Lagi pula harta yang Allah berikan kepada Sulaiman jauh berlipat-lipat lebih banyak dan lebih baik jika dibandingkan dengan hadiah yang dibawa utusan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada utusan Ratu Bilqis, "Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman langsung marah dan berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian." Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan para utusan itu untuk pulang kembali membawa hadiah mereka. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam mengancam akan mendatangi negeri mereka dengan bala tentara yang tiada tandingannya dan akan mengeluarkan mereka dengan hina. Sulaiman berkata, "Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun." Kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri Saba secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.
Ancaman Nabi Sulaiman telah sampai kepada Ratu Bilqis dan rakyatnya. Maka tidak ada jalan lain bagi Ratu Bilqis dan rakyatnya kecuali mendengar dan taat kepada keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu mereka segera menyatakan kesediaannya untuk datang menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita rencana kedatangan Ratu Bilqis beserta para pengikutnya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam segera memanggil seluruh rakyatnya dari berbagai makhluk dan bangsa. Rupanya Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membuat sebuah kejutan dengan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum dia tiba di hadapannya. Maka rencana tersebut beliau tawarkan kepada rakyatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ay ya'tuni muslimin." Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Mendengar tawaran Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Ifrit yang merupakan makhluk dari golongan jin berkata, "Qala ifritum minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin." Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Jadi jin Ifrit berkata kepada Sulaiman alaihissalam, "Akulah yang akan membawa istana Ratu Bilqis kepadamu, lengkap dengan seluruh batu-batu yang berharga sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, yaitu sebelum majelis sidangmu berakhir." Menurut salah satu sumber, majelis sidang Nabi Sulaiman waktu itu berlangsung dari pagi hari hingga mendekati pertengahan siang. Selama waktu itu, Nabi Sulaiman mengatur segala urusan Bani Israel. Namun tak lama berselang, pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan ternyata ada seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ia mengatakan kepada Sulaiman alaihissalam, "Qala alladhi indahu ilmum minal kitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk." Seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab berkata, "Aku akan membawa singgasana Ratu Bilqis kepadamu sebelum matamu berkedip." Dan benar saja, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sekejap mata, singgasana Ratu Bilqis itu sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Singgasana itu pindah dengan sangat cepat. Lalu siapakah orang yang dimasukkan dalam ayat ini? Orang yang dengan izin Allah dia mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis secepat kilat, bahkan sebelum Sulaiman alaihissalam mengedipkan matanya. Menurut pendapat yang masyhur atau terkenal, dia bernama Asif bin Barhaya, yaitu saudara sepupu Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut pendapat lain, dia adalah salah seorang jin mukmin yang konon menghafal nama Allah yang paling agung. Pendapat lain menyebutkan dia adalah salah seorang ulama Bani Israel. Pendapat keempat menyebutkan dia adalah malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu yang benar yang mana, intinya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan siapapun dia, yang jelas dia adalah orang yang hebat, yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat singgasana Ratu Bilqis ada di hadapannya, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berkata, "Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatnya." Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, yaitu manfaatnya akan ia rasakan sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia, yaitu Allah tidak dirugikan oleh kekafiran orang-orang kafir sedikit pun. Semua itu tidak akan mengurangi kekayaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada batasnya. Allah maha kaya, lagi maha mulia. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di sisinya untuk mengubah hiasan singgasana Ratu Bilqis yang ada di hadapannya, dengan maksud untuk menguji kecerdasan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah Ratu Bilqis mengenali singgasananya
atau tidak mengenalinya lagi. Maka datanglah Ratu Bilqis dan pengikutnya kepada Nabi Sulaiman. Lalu dia ditanya tentang singgasana yang berada di hadapannya. Falamma ja'at qila ahakadha arsyuk. Maka ketika Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Kemudian Ratu Bilqis menjawab, qalat ka'annahu huwa wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Sepertinya singgasana ini adalah singgasana milikku. Ini menunjukkan betapa pintar dan cerdasnya Ratu Bilqis. Ia menjawab dengan kata-kata diplomasi, yaitu sepertinya. Ia tidak mengatakan, ya ini singgasanaku, atau ini bukan singgasanaku. Jadi Bilqis mengenali singgasana itu, tetapi dia tidak mengatakan singgasana itu miliknya. Dan juga tidak menafikan kalau itu adalah singgasananya, karena dia memang mengenalinya. Maka dari itu dia mengungkapkan jawabannya dengan ungkapan yang mengandung dua kemungkinan, yaitu singgasana itu bisa miliknya, bisa pula bukan miliknya. Maka Nabi Sulaiman pun kagum dengan kehebatan dan kecerdasan Ratu Bilqis. Sementara itu, sebelum kedatangan Ratu Bilqis ke kerajaan Sulaiman, sebenarnya Sulaiman alaihissalam sudah membangun istana dari kaca yang sangat megah. Istana itu jalannya diberi air yang ditutupi kaca. Lalu di air tersebut diberi ikan dan hewan-hewan air lainnya. Sungguh sangat indah istana yang dipersiapkan Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Bilqis. Kemudian Ratu Bilqis diperintahkan untuk masuk istana, sementara Sulaiman alaihissalam duduk di atas singgasana kerajaannya. Maka ketika Ratu Bilqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan secara refleks dia mengangkat gaun dari betisnya agar tidak terkena air tersebut. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memberitahukannya bahwa yang ada di depannya hanyalah bangunan yang terbuat dari kaca yang licin. Qala innahu surhum mumarradum min qawarir. Sulaiman kemudian menjelaskan, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Ratu Bilqis disebutkan begitu kagum dengan istana tersebut, sehingga membuatnya sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha besar kekuasaan dan kekayaannya, dan dia telah melimpahkan begitu besar kekuasaan dan kekayaan kepada Sulaiman alaihissalam. Inilah yang membuat Ratu Bilqis semakin yakin dan percaya akan kebenaran kenabian Sulaiman alaihissalam. Saat itulah hidayah Allah turun kepada Ratu Bilqis. Dalam sekejap, kemudian dia menyatakan dirinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Bilqis berkata, qalat Rabbi inni dolamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Bilqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan seluruh alam. Ratu Bilqis yang awalnya menyembah matahari, akhirnya beriman kepada Allah dan mengakui kenabian Sulaiman alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi Ratu Bilqis? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi Ratu Bilqis. Ats-Tsa'labi dan yang lainnya telah menyebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi Ratu Bilqis. Namun dia mengembalikannya ke negeri Saba, serta tetap memberikannya kedudukan ratu di sana. Beliau mengunjunginya sebulan sekali dan menetap di sana selama 3 hari, serta memerintahkan para jin untuk membangun 3 istana untuk Bilqis. Wallahu a'lam. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menikahi Ratu Bilqis. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari sebagian ahli ilmu. Ia berkata, sesungguhnya Sulaiman alaihissalam tidak menikahi Ratu Bilqis, tetapi Sulaiman alaihissalam menikahkan Bilqis dengan seorang raja yang bernama Hamdan, dan menetapkannya sebagai raja di Yaman, serta mendudukkan raja Yaman sebelumnya yang bernama Juba'ah. Kemudian Sulaiman pun membangunkan 3 istana untuk Bilqis. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayat yang jelas yang menjelaskan apakah Nabi Sulaiman alaihissalam itu menikahi Ratu Bilqis atau tidak menikahinya. Riwayat yang ada cuma menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki banyak istri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sulaiman bin Dawud pernah berkata, malam ini aku akan mendatangi 70 orang istriku. Dalam riwayat lain 100 orang istriku. Setiap wanita dari mereka akan melahirkan 1 orang pejuang untuk berjihad di jalan Allah. Lalu seorang berkata kepadanya, ucapkanlah insya Allah.
Namun Sulaiman lupa mengucapkannya, hingga dari 70 wanita itu hanya 1 orang yang hamil, dan ia melahirkan seorang anak yang pincang kakinya. Kemudian Nabi SAW berkata, kalau saja Sulaiman mengucapkannya, yakni kalimat insya Allah, maka para wanita itu pasti akan hamil semuanya, dan akan melahirkan para pejuang untuk berjihad di jalan Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita agar selalu melibatkan Allah dalam setiap niat dan perbuatan. Karena segala sesuatu itu terjadi hanya dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memuji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sebutan sebaik-baik hamba dan hamba yang banyak bertaubat. Allah kisahkan peristiwa pertaubatan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat Shad ayat 30-34. Wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal 'abd innahu awwab. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Allah mensifatkan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa beliau adalah sebaik-baik hamba Allah, yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau melakukan kekeliruan dan kesalahan, maka beliau adalah orang yang paling cepat kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang sangat rajin beribadah dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain beliau memiliki kesenangan bermain dengan kuda-kudanya. Nabi Sulaiman memiliki banyak kuda yang gagah dan jinak. Kuda-kuda tersebut sangat indah dan memiliki kemampuan lari yang sangat cepat. Suatu hari, tepatnya waktu sore hari, Nabi Sulaiman alaihissalam sibuk memeriksa kuda-kudanya. Ia ingin memastikan bahwa kuda-kuda itu dalam keadaan terbaik, karena ia juga menggunakannya untuk berjihad di jalan Allah. Saking terpesonanya dengan keindahan dan kekuatan kuda-kuda itu, Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya menghabiskan waktu lama bersama mereka, hingga matahari terbenam, dan tanpa disadari, beliau lupa berzikir petang. Beliau lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu petang. Nabi Sulaiman merasa sangat menyesal dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bukti penyesalannya, dia membunuh kuda-kuda yang disayanginya dengan cara memotong kakinya dan menyembelihnya. Kemudian membagikan dagingnya kepada fakir miskin. Sungguh ini adalah sikap yang luar biasa dari Nabi Sulaiman. Dia sangat mencintai kuda-kuda tersebut. Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, Inni ahbabtu hubbal khair. Sesungguhnya aku suka dengan kuda-kuda ini. Tapi kuda-kuda yang disenanginya itu harus ditinggalkan semuanya. Karena kuda-kuda tersebut melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini mengandung pelajaran penting bahwa cinta terhadap sesuatu yang baik itu cinta kepada harta maupun kepada makhluk hidup, tidak boleh membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman menunjukkan sikap bagaimana seorang hamba yang taat selalu mengutamakan cinta kepada Allah di atas segalanya. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dia tidak dapat duduk di singgasananya selama 40 hari. Allah kisahkan dalam surat Shad ayat 34. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Ayat ini tidak menyebutkan secara jelas apa bentuk ujian atau fitnah yang Allah turunkan kepada Sulaiman alaihissalam. Namun ada beberapa pendapat para ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir terkait hal ini. Salah satu pendapat disebutkan dalam tafsir Al-Alusi bahwasanya fitnah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian berupa penyakit kepada Sulaiman alaihissalam hingga penyakit tersebut menyebabkan beliau tergeletak di atas singgasananya. Wallahu a'lam. Ini untuk menunjukkan bahwasanya sehebat apapun manusia dan sebesar apapun karunia dan kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia, tetaplah dia adalah manusia yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pun menyadari kelalaiannya dan kemudian beliau bertaubat kepada Allah. Beliau berdoa, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam dapat kembali menduduki singgasananya, beliau kemudian memerintahkan untuk membangun kembali Baitul Maqdis.
Ada khilaf di karangan para ulama tentang siapakah yang pertama kali membangun Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam yang pertama kali membangun Baitul Maqdis. Tapi intinya Nabi Sulaiman alaihissalam ikut serta dalam membangun Baitul Maqdis. Kita tahu bahwasanya ada 3 masjid istimewa dalam Islam. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ketiga masjid ini dibangun oleh para nabi. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masjid Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dan Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena ketiga masjid ini dibangun oleh manusia-manusia mulia, yaitu oleh para nabi, sehingga Allah berikan keistimewaan kepada 3 masjid ini. Siapapun yang sholat di ketiga masjid ini, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1.000 sholat di masjid lainnya. Sholat di Masjidil Aqsa lebih utama daripada 500 sholat di masjid lainnya. Ini salah satu keistimewaan 3 masjid yang dibangun oleh para nabi Allah. Dan keistimewaan ini tidak diberikan kepada masjid-masjid selainnya. Rasulullah SAW bersabda, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam selesai membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah dengan 3 permohonan. Pertama, beliau memohon kepada Allah agar hukum yang dia tetapkan sesuai dengan ketetapan Allah. Yang kedua, beliau minta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun setelahnya. Dan yang ketiga, beliau minta agar setiap orang yang sholat di Baitul Maqdis, maka dosa-dosanya akan diampuni seluruhnya, seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tanpa punya dosa sedikit pun. Nabi SAW melanjutkan, permintaan pertama dan kedua telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga pun Allah kabulkan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan Nabi Sulaiman yang selanjutnya adalah Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kemampuan menundukkan angin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 36 yang artinya, kemudian kami perintahkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam rela meninggalkan kuda-kudanya untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah menggantinya dengan karunia yang lebih besar, yaitu angin yang dapat berlari dengan kencang daripada kuda-kudanya, bahkan lebih kuat, lebih luar biasa, dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki permadani yang terbuat dari rumput yang ukurannya sangat besar, sehingga mampu memuat apa saja yang dia butuhkan untuk dibawa, termasuk gedung, istana, dan hewan-hewan serta barang-barang bawaan lainnya. Jika beliau hendak melakukan perjalanan ke sebuah negeri, semua itu diletakkan di atas permadaninya, lalu dia perintahkan angin untuk masuk di bawahnya, kemudian angin itu mengangkatnya ke atas. Ketika dia sudah berada di antara langit dan bumi, diperintahkanlah angin berhembus membawanya. Jika dia ingin lebih cepat lagi, diperintahkan angin topan untuk membawanya lebih cepat, lalu mendaratkannya di tempat mana saja sesuai keinginan beliau. Perbandingan kecepatan perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengendari permadani adalah apabila sebuah jarak yang ditempuh dengan mengendari onta membutuhkan waktu 1 bulan, oleh beliau hanya ditempuh hanya dalam setengah hari saja. Pergi di pagi hari dan telah kembali di pertengahan hari, atau pergi di pertengahan hari telah tiba di sore hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 12, "Wali Sulaiman ar-riha guduwu wa syahru wa rawahuha syar." Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Selain memiliki kemampuan menundukkan angin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kemampuan menundukkan bangsa jin di bawah kekuasaan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 37 yang artinya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Maksudnya adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam
dapat memerintahkan para jin untuk mengerjakan segala sesuatu yang beliau inginkan. Mereka tidak dapat menghindar dari ketaatan kepadanya. Siapa yang berusaha menghindar akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dari mereka ada yang diperintahkan untuk mendirikan bangunan-bangunan atau membuat perkakas-perkakas. Ada juga yang diperintahkan menyelam ke dasar laut untuk mengeluarkan benda-benda berharga seperti intan atau mutiara dari dalamnya dan apa saja yang dapat diambil dari dalam laut. Dengan demikian semakin lengkaplah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai sebuah kerajaan dan kekuasaan yang belum pernah ada tandingannya, baik bagi orang-orang sebelumnya maupun sesudahnya. Sebagaimana doa yang beliau panjatkan, yaitu beliau minta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun setelahnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menginjak pada kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah kisahkan peristiwa wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat Saba ayat 14, yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, yaitu Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sulaiman apabila hendak sholat, dia melihat tumbuhan yang ada di hadapannya. Lalu dia bertanya, siapa namamu? Dia berkata, namaku Anu. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, untuk apa kamu? Apabila sekedar untuk tanaman, maka akan dipancangkan. Dan apabila untuk obat, akan ditumbuhkan. Suatu hari ketika dia akan sholat, dia melihat sebuah tanaman di hadapannya. Maka dia bertanya, siapa namamu? Pohon itu berkata, namaku Al-Ghurub. Dia bertanya lagi, untuk apa kamu? Dia berkata, untuk merobohkan rumah ini, yaitu Baitul Maqdis. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, ya Allah, keburukanlah pandangan jin atas kematianku, supaya manusia mengetahui bahwa jin tidak mengetahui perkara gaib. Lalu Nabi Sulaiman bertopang dengan tongkatnya, sedangkan dia telah wafat selama setahun. Selama itu pula bangsa jin tetap bekerja, mereka tidak berani meninggalkan karena takut dihukum oleh Sulaiman alaihissalam. Setahun kemudian setelah rayap menggerogoti tongkatnya, akhirnya jasad Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah wafat sejak lama itu pun tersungkur. Saat itulah jin baru mengetahui bahwa beliau telah wafat. Maka jelaslah bagi manusia bahwa seandainya jin mengetahui perkara gaib, niscaya mereka tidak akan diazab dengan hina, yaitu dipekerjakan dengan keras selama setahun lamanya. Karena itu bangsa jin sangat berterima kasih kepada rayap-rayap itu. Riwayat ini lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini menunjukkan bahwa jin tidak mengetahui perkara gaib. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya, dan jin-jin masih tetap bekerja tanpa mengetahui bahwa beliau telah wafat. Jin memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tetapi mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini menegaskan bahwa hanya Allah saja yang mengetahui perkara gaib. Dan kisah ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur, rendah hati, dan menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah, baik yang tampak maupun yang gaib. Inilah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.